Sambil nunggu yang lain ya. Suara saya jelas. Jelas. Kita mulai pertemuan perdana untuk kelas Nahwu Shorof bulan kedua. Dimulai dari maksud nadom ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fawaidil fi fawaidi bil hamzi wat tad'ifi addi ma lazim wa harfi jarrin in thulathiyan wusim. Jadi dalam pembahasan malam ini itu mengenai bagaimana cara menjadikan fiil yang lazim menjadi mutaaddi. Saya terangkan sebentar. Lazim itu mungkin teman-teman udah pada tahu, lazim itu adalah fiil yang tidak butuh pada maf'ul, tidak butuh pada objek dari fiil tersebut. Contoh seperti koma zaidun. Sedangkan mutaaddi itu adalah fiil yang membutuhkan kepada maf'ul. Seperti doroba, doroba memukul. Maka ketika orang mengatakan doroba zaidun, zaid memukul, itu juga butuh pada maf'ul. Siapa yang dipukul oleh zaid? Maka itu disebut fi'il muta'addi. Lah, di samping setiap fi'il itu udah ada yang muta'addi, ada yang lazim dari asalnya, juga kita bisa membuat fi'il yang awalnya lazim menjadi muta'addi. Yang awalnya tidak butuh pada maf'ul, menjadi butuh pada maf'ul. Dengan cara bil hamzi wa tad'ifi. Dengan cara satu menambahkan hamzah, yang kedua tad'if menambahkan apa namanya? Menambahkan tasdid, kemudian yang terakhir wa harfi jarrin dan menambahkan huruf jar. Contoh yang pertama, yang hamzah af'ala. Lafadz kharaja itu artinya adalah keluar. Ketika kharaja itu ditambahkan dengan hamzah menjadi akhraja, berarti mengeluarkan, yang mana di situ butuh pada maf'ul. Kharaja Zaidun, Zaidun keluar. Ini nggak perlu maf'ul. Tapi kalau sudah menjadi akhraja Zaidun, Zaid mengeluarkan. Nah, ini timbul pertanyaan, mengeluarkan apa? Nah, di situ butuhnya maf'ul. Misal, akhraja Zaidun nukudahu. Zaid mengeluarkan uangnya, misal. Contoh yang kedua, karoma, mulia.
Karoma Zaidun, Zaid mulia, tidak butuh pada maf'ul, tapi ketika sudah menjadi akroma, yang mana artinya adalah memuliakan, di situ butuh pada maf'ul. Dan lafadz karoma ini yang awalnya lazim, menjadi muta'addi dengan tambahan hamzah. Kemudian tambahan yang kedua bil hamzi wa tad'if dengan menambahkan tasydid fa'ala kasaro yang awalnya berarti pecah. Misal kasaro kasaro zujaj kaca pecah. Di sini tidak butuh maf'ul, tapi kalau sudah menjadi kasaro memecahkan kasaro zaidun az-zujajah. Zaid memecahkan kaca. Di situ butuh maf'ul. Dari yang awalnya lazim dengan menambahkan tasydid menjadi muta'addi. Kemudian contoh berikutnya katsuro. Ada yang tahu artinya katsuro? Katsuro itu artinya banyak. Katsuro itu artinya banyak. Katsuro, katsuran nasu, banyak manusia. Sementara kalau sudah menjadi katsaro, memperbanyak, itu menjadi muta'addi. Contoh katsaro zaidun al-ma'a. Zaid memperbanyak air dan lain sebagainya. Contoh yang lain. Kemudian alat untuk memutadikan yang ketiga itu bisa menggunakan huruf jar. Marortu bizaidin, hakantu bizaidin. Marro itu artinya berjalan. Marortu saya berjalan. Ketika sudah ditambah dengan bizaidin, marortu bizaidin. Saya berjalan bertemu dengan Zaid. Di situ menjadi maf'ul dari lafadz marro. Yang awalnya marro itu lazim menjadi mutaati karena ada tambahan huruf jar. Bisa dipaham? Bisa. Kemudian wa ghairuhu addi ma ta'akhkhara wa in hadafta falaziman yura. Untuk fi'il lazim dari selain sulasi mujarrad yang selain tiga huruf atau lebih seperti wazan ifta'ala, infa'ala, dan yang lain-lainnya itu hanya bisa dimuta'addikan dengan huruf jar. Contoh wazan infa'ala, intolaqa, bertemu. Intolaqa Zaidun. Zaidun bertemu bi Khalidin dengan Khalid. Untuk selain sulasi mujarrad, wazan intalaqo ini bisanya dimutaaddikan cuma dengan huruf jar, agak bisa ditambah tasdid atau alif lagi. Jadi lafaz infa'ala intolaqo itu tidak bisa ditambah alif ataupun tasdid. Hanya bisa ditaadi dengan huruf jar bi Khalidin. Dan jika ada waktu ta'diyah itu dibuang maka fi'ilnya menjadi lazim kembali seperti intolako, intolako berjalan, dhahaba berangkat ke rumah dan yang lainnya. Misal contoh untuk sulasi mujarrad yang dari awal sudah lazim. Intolako berjalan, intolako Zaidun, Zaid berjalan, berangkat. Kemudian ketika ditambah dengan bi Khalidin, intolako Zaidun bi Khalidin, Zaid berjalan berangkat dengan Khalid. Di situ menjadi mutaaddi dan ta'diyahnya untuk selain yang sulasi mujaffat itu hanya menggunakan huruf jar, gak bisa menggunakan tasydid ataupun hamzah seperti yang sebelumnya. Lanjut dulu. Nah, sekarang
Ketika barusan kita akan pembahasannya tentang cara mentakdirkan. Ke belakang adalah pembahasan faidah. Sebenarnya setiap fiil yang dirubah wazannya itu gunanya untuk apa? Apa cuma untuk sekedar merubah lafaz atau ada faidah tersembunyi? Nah, dari sini kita akan pelajari lisadirin minna amrayni fa'ala wa qalla kal ilahu zaidan qatala. Yang pertama wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa huwa mufa'ilun. Ini tambahan alif. Fi'il sulasi mazid rubai yang ikut wazan fa'ala itu faedahnya adalah musyarakah baina itsnain. Musyarakah baina itsnain itu maksudnya adalah kedua failnya, kedua pelakunya itu sama-sama mengerjakan fiil, sama-sama mengerjakan dari fiilnya. Contoh, daraba Zaidun Amron. Itu artinya Zaidun dan Amron sama-sama saling pukul, saling memukul. Musyarakah baina isnaini ini bisa diartikan saling. Kalau doroba itu memukul, misal lawannya doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidun Amron tanpa alif ya. Doroba Zaidun Amron. Maka di situ artinya adalah Zaid memukul Amr tanpa ada perlawanan dari Amr. Amrnya cuma diam, nggak ikut mukul. Tapi ketika wazannya dirubah doroba, maka di situ ada faedah musyarakah bainat. Nah ini yang artinya Zaid dan Amr itu saling memukul. Zaidnya memukul, Amrnya juga mukul, saling memukul keduanya. Sedangkan jika ada wazan musyarak, wazan fa'ala tapi tidak musyarakah, itu ada juga tapi sedikit. Contoh misal qatalal ilahu Zaidan, Tuhan membunuh Zaid. Kan ini nggak mungkin kita terjemah bahwa Zaid juga membunuh Tuhan. Nggak sesuai dengan konteksnya. Maka dalam contoh ini, qatala Zaidun ilah, qatalal ilahu Zaidan, Tuhan membunuh Zaid. Tanpa ada musyarakah bainasna ini. Hanya Tuhan. Beda kalau contohnya bukan ilah, contoh. Qatala Zaidun Amron. Berarti artinya Zaid dan Umar saling membunuh. Ini wazan berikut. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum lanjut ke wazan berikutnya. Mengenai musyarakah bainasna ini. Izin bertanya Ustadz, Ya silakan. Doroba Zaidun Amron. Ya. Kenapa Amronnya menjadi maf'ul Ustadz? Kan saling memukul. Hmm. Sebenarnya kalau di dalam contoh Daraba Zaidun Amron itu tidak ada masalah mau Zaid yang mau dijadikan fa'il atau Amr yang dijadikan maf'ul. Ini suka-suka yang buat contohnya. Karena artinya juga sama. Sama-sama saling mukul. Nah, beda kalau nanti tanpa doroba misalnya tanpa alif itu harus nggak bisa dirubah. Kalau yang mukul Zaid ya harus doroba Zaidun Amron. Ketika berwazan musyarakah bainasna ini itu suka-suka siapa yang mau dijadikan maf'ul, siapa yang mau dijadikan fa'il gitu. Kalau contohnya itu memungkinkan untuk diartikan musyarakah bainasna ini. Kalau yang nggak memungkinkan, misal contoh lain, doroba Zaidun maktaban. Zaid memukul meja. Secara wazan di situ kan ada musyarakah. Tapi karena meja ini nggak mungkin menjadi orang yang mukul, mukul balik, berarti nggak berlaku musyarakah di situ. Kalau contoh doroba Zaidun Amron, karena di situ ada musyarakah, terserah mau dibaca Zaidun Amron atau Amrun Zaidun. Seperti itu.
Bisa dipaham? Ya Ustaz, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya lanjut. ولهما أو زائد تفاعلا وقد أتى لغير واقع جلا. Fiil yang ikut wazan tafa'ala harus bisa bedakan ya. Kalau yang barusan itu fa'ala, sekarang tafa'ala ada tambahan tak. Itu banyak faidahnya musyarakah bainas naini fa'aktsara. Saling satu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang, dua orang atau lebih. Tadaraba Zaidun Amrun wa Bakrun. Ini sama-sama bisa bisa apa? Sama-sama saling memukul. Zaid, Amr, Bakar ini saling memukul. Contoh lagi tasolahal kaum. Kaum itu sudah berdamai. Kaum itu kan cakupannya banyak, ada orang banyak di situ. Maka tasolahal kaum itu artinya kaum itu sudah berdamai, saling berdamai. Dan terkadang berfaedah idharu ma laisa fil waqi, pura-pura. Contohnya tamarodo. Kalau marodo, marido kan sakit. Kalau tamarodo artinya pura-pura sakit. Contoh misal lain, tamarodo amrun. Berarti amar itu pura-pura sakit. Nah, mungkin akan ada timbul pertanyaan. Kalau misal ada contoh, misal takotalal kaum. Lah ini mau diartikan yang mana? Takotala saling membunuh atau pura-pura membunuh. Takotalal qaumu, apakah itu nanti menjadi musyarakah atau menjadi apa namanya? Idharu ma laysa bil waqi, pura-pura. Lah kalau seperti itu nanti tetap meninjau kepada ke siakul kalam yang lain, siakul keadaan, kondisi dari perkataan itu diucapkan. Ya, berarti kalau misal ucapan itu diucapkan ketika peperangan, cerita perang, kemudian ada lafaz taqatalal qaumu, berarti kaum itu sedang berperang. Atau taqatalal zaidun, taqatalal zaidun, ini kan udah gak bisa dimusyarakah karena contohnya cuma satu orang Zaidun. Berarti taqatalal zaidun itu bisa kita artikan Zaid pura-pura berperang, pura-pura membunuh. Ada pertanyaan lagi? Setelah ini present. Yang pertama tadi wazan fa'ala musyarakah bainas ini. Kalau tafa'ala itu musyarakah dua orang atau lebih. Atau dan faedah lain idharu ma laysa fil waqi. Pura-pura tamarodo, tasyaja'a, pura-pura berani, dan contoh yang lain. Bagaimana cara buatnya? Tinggal kita cari wazan, lalu kita ikutkan tambah tak sama alif seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Izin Ustaz, Ya, silakan. untuk fiil tafa'ala berarti karena dilakukan banyak orang, otomatis tidak ada maf'ul Ustaz, ya, tidak ada maf'ul atau tidak ada yang dibaca domah, dibaca Nasab. fathah gitu. Ya nasab Ustaz. Tidak ada yang menjadi maf'ul ya. Hmm. Iya Ustaz. Gimana Ustaz? Karena awalnya tasola tafa'ala itu kebanyakan memang lazim. Tidak butuh maf'ul. Tidak ada lafaz nasab atau fathah setelahnya. Eh, dan bisanya menjadi mutaaddi seperti keterangan barusan yang di awal itu cuma dengan huruf jer. Misal tasola al kaumu bi kaumin. Nggak bisa dibaca tasola al kaumu kauman. Mutadinya cuma bisa dengan huruf jar di kaumin. Jadi ketika sudah berapa wazan tafa'ala
ini kebanyakan udah lazim, tidak butuh maf'ul. Dan faedahnya bisa musyarakah atau pura-pura. Seperti itu. Misal tadoroba zaidun. Misal ya, kan musyarakah itu bisa kita paham kalau ada dua orang. Contoh tadoroba zaidun wa amrun. Atau yang lainnya. Kalau cuma ada satu orang tadoroba zaidun, itu kemungkinan itu nanti faedahnya menjadi idharu ma laysa fil waqi. Karena untuk di musyarakah udah gak bisa. Tadoroba Zaidun. Zaid pura-pura memukul. Kan nggak mungkin kita terjemah Tadoroba Zaidun, Zaid dan memukul. Karena nggak ada orang keduanya di situ. Kalau kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ya. Karena di sini, Tat, ya Tat, izin bertanya, Tat. silakan. Kalau saya buat contoh Takoma Zaidun Amama Fasli, boleh nggak, Tat? Gimana? Takoma, Tak Takoma berdiri, Zai, Zaidun Amama Fasli. Si berdiri. Zaid pura-pura berdiri di depan kelas. Boleh, berarti itu nanti. Tapi bukan takoma jadinya. Ko Apa, Tat? takowama. Oh, Takowama. Nah, Zaid, misal taruh kode Zaidun fil fasli. Zaid pura-pura tidur di kelas gitu. Atau tajalasa Zaidun fil fasl. Zaid pura-pura duduk. Itu bisa takowama. Kenapa menjadi takowama? Kan koma itu asalnya kowama kan ya. Koma itu asal lafadznya alifnya itu takowama. Takowama ya, benar. Maka Asalnya ketika diberikan wazan tafa'alam jadi takowama. Takowama. Oke. Pasti, Tat. Oke, kita lanjut. Wa abdil lita ifti'ali ta'an in fa'un minah rufin litbakin tabin. Nah, ini udah lepas dari pembahasan, pembahasan apa namanya? Pembahasan faidah. Ini kita sudah masuk ke cara penulisan, cara penulisan wazan. Ifta'ala, wazan ifta'ala. Coba sebelum saya terangkan, ifta'ala ini fiil sulasi, rubai apa khumasi? Masih, Ustaz. Khumasi, karena ada 5 huruf dengan tambahan hamzah dan ta ya. Hamzah dan Tak. Ya. Nah, ketika untuk penulisan wazan apa? Ifta'ala, ketika untuk wazan ifta'ala, apabila fa fiilnya berupa huruf itbaq, sod, do, to, do, sod, do, to, do, maka taknya dari ifta'ala itu harus diganti dengan to. Contoh, ittoroba, ittobaro, ittoharo, itdoharo. Asalnya is taroba, ittaroba, istaroba. Kita coba kita bahas wazan ittaroba dulu. Ittaroba ini kan fiil sulasinya itu kan doroba kan ya. Doroba. Doroba. Ketika doroba itu diwazankan ifta'ala dengan menambahkan alif dan ta, kan fa fiilnya berupa huruf dot. Nah, ada dot dan ta. Ittaroba. Kalau kata orang Arab, ini kan patokannya ke lidah orang Arab. Hal seperti ini memberatkan dari awalnya itbab yang dalam ke ta yang ringan. Ittaroba. Itu kalau kata orang Arab, itu memberatkan. Tetapi kan kita agak berat Ustaz. Kan patokannya bahasa Arab, jadi orang Arab. Ittaroba, maka nanti lafadz taknya ini diganti dengan po menjadi ittoroba. Begitu juga contoh yang lain. Ittaharo, toharo, asalnya tohero. Taknya diganti to menjadi ittoharo. Dan ini nanti akan ditasdid itu.
Karena ada to mati ketemu to hidup, langsung ditasdid. Ittaro. Contoh yang terakhir, istobaro. Sulasinya sobaro, sabar. Maka menjadi istobaro. Istobaro. Ini bicara tentang penulisan. Udah selesai pembukaan pembahasan mengenai faidah. Apakah ada faidahnya, Ustadz? Tentu ada. Tapi cuma dimaksud, di, ya dimaksud ini nggak semua faidah dituliskan. Kalau pengen lihat faidah lengkap itu, bisa lihat di Amsilati Tasrif. Itu biasanya lengkap. Atau kalau sekarang mudah tinggal lihat di Google atau di ChatGPT mungkin ada keterangan. Kalau pembahasan yang ini murni tentang cara penulisan, bukan faidah. Ada pertanyaan? Izin Ustaz, Ya, silakan. kalau wazan seperti ini nanti itu artinya apa Ustaz? Seperti doroba memukul nggak jadi iktoraba, jadi artinya apa Ustaz? Nah, untuk wazan, ini karena kan ini gak dijelaskan faedahnya. Kalau untuk ittoroba sendiri, yang saya tahu itu kan artinya ada yang bermakna mengguncang, bergoncang. Jadi gak ada patokan artinya nanti ke apa? Bisa jadi berbeda, nggak kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya memukul menjadi saling memukul atau pura-pura memukul. Kalau sudah ke wazan ifta'ala ini, itu nanti meninjau pada siyakul kalamnya. Ada banyak arti di samping meninjau pada wazannya, juga pada lafadznya juga, lafadz asalnya. Istobaro, ittoroba itu ada yang ada arti berguncang, seperti itu. Jadi nggak ada faidah patennya lah kalau udah wazan ifta'ala. Rujukannya kemana? Tetap kita rujukannya ke kamus. Nggak bisa kita ngarang-ngarang. Kadang ya. Kayak wazan tafa'ala itu kan nggak, wazan ifta'ala ini kan itu bisa kadang memiliki banyak banyak arti. Bisa berarti sabar. Kalau udah tasobara kan jadi saling sabar. Kita bisa mereka-reka. Seperti itu. Toharo aslinya kan suci. It-toharo itu belum bisa direka-reka. Itu untuk penulisannya. Kemudian kama tasiru dalan inza yang takun au dalan kal isdijarisun. Kembali lagi tentang penulisan. Fi'il yang ikut wazan ifta'ala. Jika fi'ilnya berupa za, zal, dan dal, za, zal, dal, maka taknya diganti dengan dal. Izdajaro, iddakaro, istajaro, itta'a, ittakaro. Contoh dakaro. Zakaro awalnya kan dikir. Zakaro dikir. Ketika di wazan ifta'ala, id kan harusnya id takaro. Taknya diganti dal menjadi id zakaro. Contoh yang awal izdajaro, zajaro. Zajaro itu bisa berarti hukuman, zajrun, zajaro. Kalau diikutkan wazan ifta'ala itu kan harusnya iz tajaro. Iz tajaro. Tapi karena berupa za, maka taknya diganti dengan dal. Iz tajaro menjadi iz dajaro. Idda'a. Idda'a ini da'a. Da'a artinya memanggil. Ketika menjadi ifta'ala, ifta'ala akan menjadi id ta'ala, kemudian menjadi idda'a, lalu ditasdid. Idda'a. Idda'a menjadi idda'a. Nah, artinya bagaimana Ustaz?
tetap kembali ke rujukan awalnya itu ada di kamus. Contohnya idda'a, karena artinya itu jauh dari arti awalnya. Da'a itu artinya memanggil. Tada'a, kalau wazan tada'a bisa diartikan pura-pura memanggil atau musyarakah saling memanggil. Tada'a Zaidun wa Amrun misalnya. Tapi kalau udah menjadi idda'a itu malah menjadi menuduh. Jadi jauh artinya menuduh. Itu yang saya tahu idda'a itu artinya menuduh. Ada pertanyaan? Ini rata-rata udah ikut daurah yang bulan pertama ya. Iya, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut. Kemudian tetap tentang penulisan. Wa in takun fal ifti if fal ifti ifta'aliyan sakan awawan ausan soyiron wa tadhiman. Jika fiil yang ikut wazan ifta'ala itu fiilnya berupa ya, waw atau sa, iya waw atau sa. Perlu diingat ya, yang apa? Huruf-hurufnya apa saja. Waw, iya, sa yang mati, maka fiilnya harus diganti dengan ta. Kemudian tak tersebut didhugumkan pada tak fi'alnya. Contoh, ittagoro, ittasaro, ittasola. Ittagoro asalnya iftagoro. Taknya diganti dengan taknya diganti tak. Jadi iftagoro. Tak tersebut harus didhugumkan pada tak iftialnya. Ittasoro, asalnya itasaro, yasaro, awalnya yasaro menjadi itasaro, lalu didogomkan. Maksudnya didogomkan itu digabung lalu di tasdid itasaro. Ittasola, awalnya iwtasola menjadi ittasola, wawunya diganti ta. Ittasola lalu ditasdid. Artinya tetap meninjau kamus. Contoh ini ittasola sulasinya itu kan wasola. Wasola artinya kan sambung. Ketika dijadikan wazan iutasola, ittasola, itu bisa berarti menelpon sekarang. Ittasola menelpon atau berhubungan. Karena perubahannya. Untuk patokan mengenai faidah. Kalau bicara kembali mengenai faidah, itu lebih jelasnya ada di Amsilati Tasrif. Kalau saya agak keliru, tiap wazan itu ada sekitar tiga bahkan lebih Bu, faidah. Ini pertemuan pertama, materinya sedikit dan saya rasa mudah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, saya masih belum perkenalan ya. Saya tuh namanya Zainal Abidin, masih belum Ustad. Ada yang mau ditanyakan dulu? Entah mengenai bab ini atau bab-bab yang lain. Kalau tahu saya jawab.
Kalau enggak, nanti saya cari jawabannya. Ada pertanyaan? Oke, yang di bulan kedua ini sorof doang gitu. Soalnya nih, bulan pertama itu intinya belum sampai selesai. Ini untuk hari pertama, ini kita fokus di sini dulu. Besok baru pembahasan naat, badal, atau bayan. Oh ya, untuk pertemuan berikutnya, saya mau merubah jam karena berbenturan dengan jadwal saya di sini. Insya Allah nanti mulainya itu setelah maghrib jam 18.00 sampai 19.00. Untuk liburnya kita liburnya hari Minggu, malam Minggu kita libur. Izin Ustaz, Ya, kalau kami di sini kan jam 6 itu maghrib Ustaz. Kalau agak telat gimana Ustaz ya? Biar tidak ketinggalan materi Ustaz. sampean di mana rumahnya? Di Pontianak Ustaz. Mau Pontianak, Kalimantan ya. Ya, enggak. Iya. Jam 6 maghrib 6. Berarti kami di sini mulainya jam 18. Mungkin apa ya? Kan ini tiap pertemuan kan direkam ya. Jadi nanti mungkin ketinggalannya mungkin sekitar 20 menit itu bisa dilihat di rekamannya nanti. Oh, iya Ustaz. Tapi nanti materinya juga akan di-share di eh, grup kita Ustaz ya. Untuk Insya Allah. materi yang disampaikan. Ya. Iya Ustaz. Untuk yang bulan pertama, siapa pembimbing? Ustadz Ustadz Arifur Rahman. Ya. Iya. Dari yang saya terangkan ini ada yang belum paham. Karena saya rasa mau dipanjang lebar, pemahamannya segitu sudah. Nggak terlalu jelimet. Ini kan apa? Kayak maksud, berarti itu kan kitab dasar. Tapi kalau udah dapat dasarnya, untuk mengembangkan itu sudah cukup. Untuk baca kitab itu nggak harus apa ngerti alfi ya. Berarti maksud itu udah cukup. Alfiah itu katanya untuk pengembangan. Untuk orang yang mau ngarang kitab itu alfiah harus. Saya rasa kalau belajarnya Imriti sama Maksud itu sudah bisa lah mereka reka. Kemudian untuk biasanya ini karena saya pertama ya. Ini saya pertama kali di di kampung kita Kuning, tutor pertama kali. Itu biasanya setelah kelas itu ada tugas apa enggak? Enggak Ustadz. Cuma nanti ada pengembangan. Kalau memang kami tidak tahu, nanti kami disuruh tanya ke Ustadz. Misalnya ada yang kurang dipahami Ustadz. Oh, ya. Siap, siap. Jadi nanti bisa lah tanya langsung di grup. Kalau di grup nggak bisa ya. Bisa langsung tanya ke saya. Iya Ustadz. Insya Allah kalau bisa saya jawabin. Eh, untuk nazam, kalian ngafalkan apa enggak di sana? Enggak Ustadz. Tapi dianjurkan untuk menghafal sendiri Ustadz. Sama Ustadz Al-Ghafur Rahman sebelumnya. Sampai hafalkan? Apa enggak? Eh, hanya pengulang-ulangan aja Ustadz. Belum sempat menghafal Ustadz. Ya. Untuk yang awal, nadom awal sampai yang barusan itu,
Kalau yang awal gak paham ya gak apa-apa nanya ke saya juga. Maksudnya gak harus materi yang saya jelaskan. Kalau misal pada prakteknya kalian belajar itu kebingungan, ya bisa ditanyakan. Biar sekalian lebih interaktif. Jadi saling bertanya. Jadi maksimal pertemuannya itu selesai, kalian paham. Jangan sampai selesai kursus 24 pertemuan, kalian nggak paham, ada yang kelewat. Itu yang sangat disayangkan. Kalau yang kemarin, anggotanya berapa orang satu grup? Awal-awalnya belasan Ustaz, Hmm. berlebih 15 awal-awalnya. Tapi yang hadir nggak nggak anu ya, nggak tetap ya. Yang pertengahan ya sekitar 10-an Ustaz, 10-an ke bawah Ustaz. Hmm. Tapi kan enaknya karena ada rekaman itu ya, jadi meskipun telat bisa disimak ulang. Iya Ustaz. Soebul Bahri dari Pontianak. Antum Iya Ustaz. mondok. Dulu pernah mondok Ustaz. Hmm. Cuman belajar untuk nahu sorofnya ya hampir dibilang nggak pernah Ustaz karena pondok di Kalimantan ini kan lebihnya ke umum Ustaz. Jadi hanya menyentuh-menyentuh saja Ustaz. Contoh kami dulu itu pernah belajar nahu wadih Ustaz ya. Hmm. Cuman hanya berbatu aja Ustaz. Jadi nggak tahu yang di atas-atasnya itu. Ya, ya nggak apa-apa. Ilmu tuh kan bisa dari mana aja ya, nggak ada kata terlambat. Iya Ustaz, makanya baru belajar lagi Ustaz. Jadi ini asli memang dari dasar Ustaz untuk pertama kali ini. Ya, bagus. Semangatnya bagus. Semoga tetap istiqomah ya. Amin 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 Ustaz. Nih, Ada pertanyaan lain, Bang ini? Eh izin Ustaz, kan kitab Nahu kan banyak Ustaz ya. Ya. Kami sempat lihat-lihat itu kan ada yang Nahu namanya Nahu Wadhih, yang Hmm. terkenal itu kan Jurumiyah Ustaz. Hmm. Eh, pertama satu, kenapa kita tidak belajar dari awal Jurumiyah Ustaz? Satu, kedua, apakah materi Imri ini lebih tinggi dibanding Jurumiyah atau sama Ustaz? Mohon maaf Ustaz karena kami ini dari dasar sekali jadi Ya, ya. kurang paham tentang masalah seperti ini. Sebenarnya antara Imriti dan Durmia itu bisa dibilang sama ya. Di pesantren-pesantren di Jawa pun, keduanya itu juga digunakan untuk dasar. Cuma kan seolah-olah Imriti ya sama-sama aslinya, sama banyak dipakai. Ada Imriti, ada Jurmiyah. Antum juga pernah belajar Jurmiyah. Jurumnya pertama dulu pernah Ustaz hanya di bab kalam, hanya satu bab aja Ustaz. Habis itu karena kami saat itu pindah pondok, ada ini Ustaz ya, ada beberapa bagian kami harus dipindahkan pondok cabang, jadi berhenti di situ Ustaz. Karena kami diletakkan di pondok cabang sehingga tidak lagi melanjutkan Jurmiyahnya. pelajaran eh, apa kitab jurumiyah Ustaz. Jadi hanya pas di bab-bab awal aja Ustaz, bab kalam. Oke. Itu sebenarnya Jurmiyah Imriti sama-sama dasar. Sama-sama berbahasa Arab ya. Kalau mungkin saya pernah dengar itu metode Al-Miftah lil Ulum. Oh iya, pernah Ustaz. Nah, di sini kami pernah belajar Ustaz. Cuman enggak selesai juga Ustaz. Jadi belajarnya nanggung semua ya. Nggak sampai Iya, benar Ustaz, menanggung semua. Jadi kami ini, mohon maaf Ustaz, kami ini pengabdi dulu itu mesantrinya sambil ngabdi Ustaz. Jadi Hmm, tidak diwajibkan masuk kelas, malah lebih banyak apa bantu-bantunya ke santri Ustaz. Ketika teman-teman belajar, kami malah disuruh ya ngabdi Ustaz. Jadi harus ngulang lagi dari awal.
Eh, ada bagiannya masing-masing emang. Ada yang dapat ilmunya, ada yang dapat barokahnya. Tapi eh, begini Ustadz, karena kan karena kami ini memang dunianya pengabdian, jadi mungkin agak lebih banyak sedikit punya kedengkian kepada teman-teman kami yang memang notabene belajar itu estafet Ustaz. Ada yang dari kelas satu, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Jadi Hmm. kami ini bukan menyalahkan sistem Ustaz ya. Karena Hmm. memang harus penting takdirnya Allah berarti kami harus mengulang lagi di umur sekarang yang sudah ngabdi, yang sudah katakanlah sudah sambil mengajar alibata harus mengulang lagi bahasa Arab. Dan ini Ustaz, grammar-grammarnya ini ya Ustaz. Mohon maaf Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak harus mudah belajar meskipun tua kan. Meskipun udah nggak ada telat, nggak ada istilahnya telat. Itu kalau kata saya, Al-Miftah Ulum itu kan apa? Itu kan metode yang digabung lah. Misalnya dari Jurmiyah masuk, dari Maksud masuk, dari Imriti juga masuk. Namanya metode itu kan disusun dari awal. Dan dari dasar, benar-benar dari dasar. Dan itu menggunakan mudahnya lagi karena menggunakan bahasa Indonesia. Tuh. Ya kalau ada kesempatan, misalnya ada kesempatan itu bisa dibuka-buka sambil dilihat-lihat. Insya Allah membantu ketika digabung dengan kursus ini. Ketika dikomparasikan dengan kursus ini, itu akan sedikit memberi gambar, oh ternyata ini begini. Jadi memang belajar itu gak cukup dari satu kitab, biar pemahamannya sempurna. Yang lain ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pertama ini ya. Untuk pertemuan berikutnya besok malam, itu dimulainya setelah maghrib jam 18.00. Iya, 18.00. Jam 6. Sekian dari saya, terima kasih. Izin Saya, Ustaz. oh ya, Nah, berarti ini seterusnya saja dari malam ini sampai selesai itu jam 6 saja ya. nah, jam 6. Iya, iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.